haris. Apa? Haris. Harisun, sifat kelembutan di atas kelembutan. Sifat apa namanya? Akhlak di atas segala akhlak. Sifat sabar di atas sabar. Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Jadi pelajarannya buat kita apa? Kalau kita mau jadi orang benar, mau jadi orang soleh, ngurusin masjid, jadi muazzin, jadi imam, jadi bilal, pokoknya apa namanya, memperjuangkan agama. Kalau baru ada yang nyindir mah anggap aja angin lalu, betul gak? Kalau ada yang menghina jangan didengar, jangan dimasukin ke hati, betul gak? Ada yang ngecengin, biarin aja dia mau ngomong apa juga. Yang penting kita jalan pada menuju jalur agama Allah Subhanahu. Dia omongin kejelekan kita, biarin. Dia omongin kekurangan kita, biarin. Bahkan difitnah sesuatu perbuatan yang kita gak pernah ngerjain juga, biar. Nabi mengalami semua itu. Dan Nabi balas dengan satu doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah kepada umatku, mereka yang meludahiku, mereka yang hendak membunuhku, mereka yang melempari aku dengan kotoran. Berikan mereka hidayah ya Allah. Mereka berbuat seperti itu lantaran mereka tidak tahu dan tidak paham alias jahili. Itulah doa Nabi kita Muhammad. Senada dengan itu, al-waliyus syahid wa ghausis zaman Sayyidina Muhammad bin Abdul Karim As-Samani Al-Madani alias Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan satu doa kepada kita yang kalau doa ini dibaca, orang ini akan memiliki hati selembut hatinya para aulia Allah. Apa doanya? Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jburhum, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. Ini doa maknanya, ya Allah, ampuni, maafin umatnya Nabi. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunkan dosanya semua umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang mana bang? Yang baik sama abang? Iya. Yang lembut sama abang? Iya. Yang sering bagi duit sama abang? Iya. Apa yang termasuk yang ngata-ngatain abang? Juga iya. Yang termasuk pelit sama abang? Iya. Semuanya didoain. Allahumma ighfir li ummati. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi, rahmati umatnya Nabi Muhammad. Yang mana bang orangnya? Yang sembahyangnya rajin? Iya. Yang sembahyang setahun sekali? Iya. Yang rumahnya dekat masjid tapi kagak sembahyang? Iya. Semuanya dimintain rahmat supaya disayang oleh Allah Subhanahu. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi aibnya, kejelekannya, keburukannya semua umat Nabi Muhammad. Yang mana po? Yang sering ngata-ngatain po orangnya? Iya. Yang sering kalau ngutang ditagih jengkel? Iya. Apalagi? Yang sering gosipin po? Iya. Yang sering apa? Yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti tetangga? Iya.
tutupin aibnya semua. Selama dia pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia itu umatnya Nabi Muhammad. Tutupin aibnya, jangan dibuka, jangan dijelek-jelekin. Ini peringatan dari Allah. Kalau Nabi melarang membuka aib orang, membuka aib saudara, Allah juga melarang. Kalau kita punya aib sendiri, jangan diceritain di pos hansip. Ini orang laki biasanya nih. Kalau kita punya masa lalu yang jelek, yang buruk, jangan ngomong bilang puas, gue mau udah ngelakuin semuanya. Ini orang tolol, goblok, bintang, buhuk, kemelekeran. Kenapa begitu bapak-bapak? Aib-aib apapun yang pernah kita lakukan akibat kebodohan kita, tutupin, mingkemin. Kenapa? Allah wanti-wanti nutupin aib kita. Kenapa kita bongkar dewek? Bukan goblok itu, betul kagak? Betul kagak? Kok Allah sebaik itu? Sebab Nabi pernah bilang sama Allah, ya Allah, hambamu itu, umatku itu enggak sebenar-benarnya seperti malaikat, dan juga enggak sesalah-salahnya seperti iblis. Kadang benar, kadang salah, kadang ingat, kadang lupa. Kalau mereka salah, maafin ya Allah. Kalau mereka punya aib, jangan dibongkar ya Allah. Kata Allah, deal man, oke man. Gitu. Ngerti kagak? Pasti. Jangan bangga nyeritain dosa sama temen, jangan bangga. Udah diam-diam aja. Diam-diam aja sampai mati, jangan sampai dia tahu. Paham, Bu? Paham, Bu? Tapi ibu kalau nyolong duit laki ngaku ya. Duit gue mana itu, gue taruh di sondok kagak ada. Itu ibu jangan diem aja. Bilang, bang, nih maliknya. Kira-kira ditangkap nggak mbak suaminya tuh? Ditangkap, dibawa ke kasur. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, kan hampir sebagian orang melakukan itu. Dia pernah jadi apa di masa lalu, perbuatan yang jelek lah. Dia kagak malu-malu cerita sama temen-temennya lagi main gaplek di pos hansip, betul kagak? Di pos ronda. Padahal itu sebuah kebodohan. Tiap-tiap perbuatan dosa, tiap-tiap perbuatan jelek, Allah sengaja menutup segala aib kita. Bahkan Nabi melarang manusia lain yang lihat aib saudaranya untuk dibuka. Paham? Paham? Jadi disinilah letaknya. Orang yang menutupi aib saudaranya, kata Nabi, di dunia, nanti Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Amin. Siapa orang yang mulutnya menjadi kebiasaan di mulut, buka-buka aib orang, nanti bakal dibuka aibnya pada saat dia mati, pada saat dia masuk ke alam kubur, pada saat dia bangkit di hari kiamat, dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu. Jadi bagaimana Pak Ustadz solusinya? Melihat teman yang berbuat jahat, melihat teman yang berbuat maksiat, melihat teman yang berbuat dozolim, jangan diumbar kesalahannya, jangan diceritain kemana-mana. Datangi, nasihat, wa tawassaw bis sabr. Ini ajaran baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Nih semua yang ada di sini, apakah kita mulus kayak kertas putih, kagak punya cacat? Ayo, Bapak Ibu, apa kita ini putih, seputih-putihnya kertas yang putih, seputih-putihnya kampas yang putih, sehingga tidak ada dosa setitik pun di badan kita? Ayo, ada apa tidak? Kita punya dosa, kita punya aib, dan kita punya kejelekan. Kalau hanya kita yang tahu, jangan kita bongkar sendiri. Ataupun orang lain tahu, jangan juga dibongkar, tutupin sampai mati.
Kalau kebaikan boleh dipiralkan. Kalau kebaikan boleh dipiral, tapi juga jangan apa ya? Jangan lebay. Aku sedang melakukan zikir malam nih loh. Di videoin sama dia. Gila illallah. Ini apa yang dia alamin mah? Illallah. Dikirim di status. Zikir malam dulu coy. Tahajud malam lo guys. Ini mah lebay. Ya lebay. Ingat sekali lagi, al-insan mahalul khoto'i wan nisyan. Tempatnya salah, tempatnya lupa. Nabi sudah wanti-wanti, hambamu dari umatku ya Allah, kalau salah jangan disiksa, kalau lupa juga jangan dihukum. Berikan mereka pengampunan sebelum ajal sebelum ajal tiba pada dirinya. Jikapun ampunan belum datang, jangan sampai dimasukin ke neraka kekal selama-lamanya. Itu doa Nabi Muhammad, permintaan Nabi Muhammad kepada seluruh umat. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu saat di malam Lailatul Baroah, sebagai ulama mengatakan malam nisfu di bulan Sya'ban, Nabi menangis begitu sangat lirih, begitu sangat haru biru, dan sangat mengenaskan kedengarannya. Dalam sujudnya beliau membaca, wa in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kita belum diberanakin mama kita. Jangan pula diberanakin. Dibuntingin juga belum dikandung-kandung. Udah didoain sejak 14 abad yang lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika Engkau mengajab daripada umatku yang ada di Cikokol, yang ada di Cipete, yang ada di Indonesia, fa innahum ibaduk, mereka juga adalah hamba-Mu ya Allah. Maafin ya Allah, jangan dihukum seperti umat-umat Nabi terdahulu. Munajat Nabi diterima oleh Allah Subhanahu, lalu Nabi dihadiahi oleh Allah daripada akhir surah Al-Baqarah yang kalau tahlil suka kita baca, Rabbana la tu'akhizna in nasina أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nih Pak, ini doa manja dari Allah diberikan kepada Nabi, Nabi kasih buat umatnya. Ini doa manja nih, doa manja kita sama Allah. Bagaimana kagak manja? Ya Allah, saya suka dosa, tapi kalau saya berbuat dosa jangan dihukum ya Allah. Manja gak itu? Kayak bini, Bang, kalau saya masak enak jangan domelin ya. Bang, kalau saya pulang telat jangan dimarahin ya. Itu bini manja gak itu? Manja gak? Begitu. Kita tuh manja-manja sama Allah. Allah suka. Makanya tiap-tiap kita baca ini doa, Allah apa jawabnya? Ya na'am, aku tidak akan menyiksamu sebelum kamu tobat. Aku tidak akan mengazabmu di dunia, tapi aku hanya menyiksamu
di kuburan ataupun nanti di neraka. Itu pun kalau tidak ada yang membelamu. Sampai begitu. Dan aku pun tidak akan mengekalkan siksaan bagimu seperti orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Tuh, itu buat diperuntukkan buat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu. Kalau dia masih umat Nabi Muhammad, masih ada pengampunan. Ujung cerita masuk neraka, ada harapan masuk surga. Kalau begitu Nabi Muhammad baik apa kagak sama kita? Cinta apa kagak sama kita? Ini ada yang nyaut, ada yang kagak. Kagak denger apa saya ngomong ini? Saya tanya lagi nih. Kalau begitu keadaannya Nabi Muhammad sayang kagak sama kita? Cinta kagak sama kita? Kasihan gak sama kita? Sekarang bandingin Nabi Muhammad sama suami ibu, Nabi Muhammad sama anak-anak ibu, Nabi Muhammad sama atas-atasan bapak, bos-bosnya bapak. Bandingin, lebih sayang mana Nabi Muhammad ketimbang mereka? Lebih sayang mana? Lebih sayang Nabi Muhammad. Atau kalau lebih sayang Nabi Muhammad, di PHK jangan putus asa. Pesangon dapat, di PHK putus asa. Biasa ke masjid, perginya ke kali mancing. Agak ke masjid. Ngapain nganggur sekarang? Itu namanya putus. Bayinya kagak disambar buaya itu. Jadi saya ulangi perkataan ini. Bandingkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi dengan Nabi Muhammad. Lebih cinta mana mereka dengan Nabi? Lebih cinta mana Nabi dibanding mereka? Lebih sayang mana Nabi dibanding mereka? Lebih perhatian mana Nabi dibanding mereka? Lebih banyak pembelaan mana Nabi dengan mereka? Tentu jawabannya lebih banyak pembelaan Nabi, kecintaan Nabi, kasih sayang Nabi, perhatian Nabi kepada kita semuanya. Alhamdulillah. Nabi sering banget nangisin kita nih bapak-bapak, ibu-ibu. Sering banget. Ketika Jibril cerita neraka, bahwa di neraka itu yang 7 tingkatan isinya manusia, dari seluruh umat Nabi Adam sampai Nabi Isa, termasuk juga umatnya Nabi Muhammad. Mendengar itu Nabi nangis, sujud 3 hari 3 malam mohon kepada Allah, kalau harus masuk umat yang dalam neraka, jangan disiksa sampai lama-lama. Alhamdulillah. Tuh Nabi tuh, Masya Allah. Kalau Jibril sedang menceritakan tentang mahsyar, kalau Jibril tentang menceritakan hari kiamat, Nabi yang selalu tanya apa? Bagaimana umatku ya Jibril nanti di mahsyar? Yang ditanyain kita lagi sama Nabi. Kalau Jibril sedang menceritakan tentang seremnya, pedihnya, mengerikannya daripada azab neraka, Nabi nanyain lagi, ya Jibril, apakah ada umatku yang sampai abadi di neraka? Ditanya lagi, yang ditanyain kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita berbahagia, sebahagia-bahagianya orang yang bahagia, karena kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Caranya bahagia itu bagaimana? Malam ini kita keluar duit buat muludan. Sebetulnya bukan sedekah muludan, cuman tukar bongsa. Betul kan? Makanya ntar ketika buka berkat isinya tidak sesuai dengan harapan, jangan marah. Pakai sifat sedekah ayam dapatnya telur, alhamdulillah. Kan begitu ya. Makanya nih, untuk tahun ini mungkin saya kasih pengampunan. Tahun depan, karena kita bahagia jadi umat Nabi, bela-belain, usahain
mau bagaimana caranya? Tentu rezeki yang halal. Untuk peringatan Maulid, kalau mau bikin berkat, berasnya beras yang mahal, lauk pauknya ikan yang enak-enak, ataupun daging yang lezat. Demi apa? Demi cinta kepada Rasulullah. Jangan lagi pakai telur, nanti bisulan. Jangan lagi pakai tahu, jangan lagi pakai tempe, jangan lagi pakai ikan gesek. Pakai daging. Serendah-rendahnya pakai ikan bandeng, itu udah paling rendah itu. Insya Allah. Sebab takutnya ibu disumpahin temennya, sialan banget gue sedekah ayam kampung, ini gue dapat berkat dari yang lain cuma telur sama tempe 2. Ayo lu, ayo. Kan kalau semuanya alhamdulillah ayam berarti ayam semua tuh. Ayam kampung. Enggak ada tuh dosa kalau gitu, semuanya alhamdulillah. Masakannya enak, berasnya kagak perah. Paham bu? Paham bu? Jangan sampai tujuanmu menyenangkan Nabi, tapi kamu dicaci maki sama umatnya Nabi. Aduh. Di malam ini kira-kira berkat pas dibuka isinya apa nih? Ayam negeri juga jangan. Ayam kampung. Ntar tahun depan ayam kampung. Demi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Lagi pula tadi saya bilang ini mah bukan sedekah beneran, tukar-tukaran berkat. Betul kagak? Kenapa? Blok sono berkatnya dikasih blok sini, blok sini dikasih blok. Makanya supaya jangan sampai ada yang nyap, berkatnya kudu sama. Ayam kampung semua, insya Allah. Baru tuh semua ngucapin alhamdulillah. Nah, ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih